Taufan, Taufan. Apaan sih lu tiba-tiba nampar gua? Ya lu gua panggilin kagak nyaut-nyaut. Ya udah, emangnya kenapa sih lu manggil-manggil gua? Coba lu lihat gempa itu. Waduh, dilihat dari mukanya kayaknya dia bakalan marah besar deh. Gawat, bisa-bisa terjadi bencana alam ini. Astagfirullahaladzim. Lebih parahnya lagi nanti dia gak mau masak buat makan malam. Oh no. Lu sih pakai joget-joget segala jadinya dia marah kan? Lu juga ikutan Bambang. Hehe. Iya sih. Bangsat kau. Ya udahlah, ayo kita samperin dia. Gempa, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Iya, kamu kenapa? Kamu marah ya sama kami? Udah, jangan marah-marah, nanti abang beliin es krim mau kan? Asyik lu monyet. Waduh, kok mukanya malah tambah seram ya, geledek. Mengerikan. Lah, lah. Kok kamu malah nangis, Gem? Kamu gak apa-apa? Oh my god. Oni-chan no kawaii yo. Wibu. Apakah? Waduh, seperti ada yang menancap di hatiku. Ya, aku juga. Aku tidak jadi dapat panci baru. Kalian semuanya jahat. Ya elah, mak Gem udah tua juga guling-guling di tanah. Ingat umur, mak, ingat umur. Gak malu apa sama adik-adik? Kalau sudah seperti itu, siapa coba yang tega dengan abang Gempa? Enggak atuh, gua tega-tega aja kok sama mak Gem. Diam abang Bles. Aduh, udah dong, jangan nangis lagi. Ya, kamu gak malu apa? Udah besar masa nangis sih? Ya udah deh, kami juga ikut lomba buat dapat panci baru buat kamu, gimana? Iya bener tuh, beneran. Iya dong, masa kami bohong? Hore, sayang abang. Cih, kepalsuan. Asik, dapat panci baru. Astagfirullahaladzim. Bangsat kau. Tuh kan, apa gua bilang, Magem itu emang ngeselin. Doain kami biar menang ya, Gem, biar dapat panci baru buat kamu. Ya udahlah, ayo kipas angin, kita ikut lomba. Woi, gak usah narik-narik lah, PA, gua bisa jalan sendiri. Woi, Bang kipas angin, bukannya tadi kita kerja sama ya buat ngalahin Magem biar gak dapet panci baru? Iya, kok sekarang abang teman malah mau bantuin Magem buat dapetin panci baru lagi? Gimana sih? Yang tadi itu anggap saja aku main dengan kalian. Nah, sekarang aku mainnya dengan Gempa. Kalian tahu, aku tidak termasuk kakak yang pilih kasih. Ah, berisik, dasar abang Taufan tidak setia kawan. Tidak apa-apa, Duri, kita berdua akan bekerja sama untuk mengalahkan Hali dan Taufan. Jadi siapa yang mulai duluan? Yang mana saja boleh kok, asal menang dan dapat panci baru. Ya udahlah bang, biar gua aja yang mulai duluan. Ayo bang, semangat supaya menang dan dapat panci baru buatku. Ya, Taufan kun, aku padamu. Apa sih Gem? Ya ampun, di pikirannya Gempa hanya ada panci saja. Ya, dia memang begitu. Sudahlah, sebaiknya kalian itu menyerah saja untuk mengganggu Gempa. Dia itu memang sangat susah untuk dihentikan. Jika dia sudah menginginkan sesuatu, tidak ada siapapun yang bisa menghentikan dia. Ya, itu benar, aku dan Ais sudah pasrah. Tidak, enak saja, pokoknya kami tidak akan pernah berhenti untuk menggagalkannya. Pokoknya dia tidak boleh dapat panci baru. Kami akan terus mengganggunya, sekalipun sampai titik darah penghabisan. Ya, tapi kita butuh rencana, Duri. Ya, kita memang butuh rencana untuk menggagalkan Abang Taufan supaya tidak dapat panci baru untuk Abang Gempa. Tenang saja, aku punya ide. Kita mau kemana, Abang Bles? Mereka ini susah sekali diberitahu. Nanti kalau kena panci tahu rasa mereka. Udahlah, biarin aja, mereka emang susah banget dibilangin. Palingan juga kena panci Magem, kita gak usah ikut-ikutan.
Aduh, apa yang kau lakukan, Abang Bles? Sudah, kau tenang saja. Dengan ini pasti dia terkecoh. Nah, beres deh. Kau yakin dengan ini dia akan percaya? Ya, tentu saja dia pasti akan percaya. Dia itu sudah cinta buta dengan Yaya. Pasti dia akan percaya. Sudahlah, anak kecil sepertimu mana paham cinta-cintaan, apalagi cinta monyet. Aduh, iya, ini sampai lupa. Ya ampun, Uhuti. Uhuti berbatang. Tidak, Tovan, jangan terkecoh. Itu bukannya ya, itu adik-adik lucu kita yang sedang menyamar. Ih, Gempa, kok kamu jahat banget sih bilang gitu. Ini aku loh, Yaya. Ya, Tovan kun, cintaku padamu. Astagfirullahaladzim. I love you, my boy. Oleng. Wah. Tidak, Tovan. Tovan kalah. Pas dulu, Abang Bles. Dasar adik-adik lucu mengganggu saja. Kalau sudah begini, aku tidak ada pilihan lain. Aku akan mengeluarkan panci legendarisku. Wow, sabar Gempa, sabar. Jangan main asal ngeluarin panci dong. Tenang dulu dong. Kan masih ada Abang Hali. Sial, aku jadi basah kuyup. Aku harus mengeringkan baju dan tubuhku. Ya, sepertinya aku harus mengeringkan baju dan tubuhku secara manual. Hembusan angin. Ini terlalu kencang. Hentikan saja. Nah, akhirnya aku kering juga. Kok mereka pada pingsan? Kenapa itu? Sudahlah, mereka memang aneh. Akhirnya Bang Kipas Angin kalah juga. Cintaku padamu. Aduh, aku. Maksud kalian apa menyamar menjadi aku dan bersikap seperti itu? Tidak Kak, maafkan kami Kak. Iya, maafin kami Kak, kami gak bakalan kayak gitu lagi. Baiklah, maaf diterima, jangan ulangi lagi ya. Nah, bagus tuh ya jewer mereka. Kalau perlu tabok aja sekalian, mereka emang ngeselin. Maafin kami Kak, kami gak bakalan begitu lagi. Iya, kau di sini juga ya? Iya, aku di sini sedang melihat lomba 17-an sambil menjual biskuit buatanku. Kok hilang? Oh, begitu ya. Sudah berapa banyak biskuit yang terjual? Sebenarnya sih belum ada. Oh, ya ampun, aku sedih mendengarnya. Kalau begitu aku mau beli satu. Wah, kau baik sekali ya Tovan. Karena kau penglaris, ini ku beri lagi 6 untuk sekalian saudara-saudaramu. Kabur. Loh, kok kalian kaku semua sih? Kalian pikir aku tidak takut dengan biskuit Yaya? Aku juga takut tahu. Oh no. Wah, terima kasih ya Yaya. Kau sudah memberikan biskuit lebih kepadaku. Adik-adikku pasti sangat suka dengan biskuit buatanmu. Membohong. Ya, semoga saja mereka suka. BTW, habis ini kau mau kemana? Aku mau lanjut menjual biskuitku. Kenapa memangnya? Kalau aku membantumu menjual biskuitmu, kau mau tidak? Wah, aku senang sekali mendengarnya Taupan. Tentu saja aku mau. Wah, baiklah kalau begitu. Aku akan membantumu, tapi aku mau memberikan biskuit ini dulu kepada saudara-saudaraku. Tentu saja Taupan. Setelah itu kau datang saja ke kedai biskuitku. Saudara-saudaraku tersayang, lihat nih Abang Upan bawa apa. Abang Upan bawa snack loh buat kalian. Kalian pasti mau kan? Gak, itu pasti biskuit Yaya kan. Kalau lu mau lu makan aja sendiri. Woi Bang, lu kalau mau mati jangan ajak-ajak kami lah. Astagfirullahaladzim. Hali abangku sayang, kau mau kan?
Enggak dulu depan, gue habis ngopi tadi, gue gak selera buat ngemil. Gempa adikku tersayang. Bruh. Jadi kalian gak ngehargain biskuit pemberian Yaya? Buruan ngomong, lu sekarang mau makan atau mau gue jadiin layangan? Tanah! Biskuit Yaya tuh tak sedap. Kalau abang Opana, abang makan aja sendiri, tak payah ajak-ajak kita orang. Jadi selama ini biskuitku tidak enak ya? Jadi selama ini kalian berbohong. Jadi selama ini di mata orang biskuitku tidak enak. Iya betul, biskuit kayak ya itu tidak enak. Lebih baik kakak ganti profesi saja. Tidak usah lagi bikin biskuit. Biskuit kakak itu tidak enak. Oh no. Iya kakak kalau gak bisa bikin biskuit, mending gak usah bikin biskuit daripada kami bohong kan dosa. Aduh kalian jangan bilang begitu dong. Iya kakak mending gak usah bikin biskuit deh. Kakak tuh gak becus tahu bikin biskuit gak enak. Astagfirullahaladzim. Woi jaga mulut lu PA. Buat apa sih ditutup-tutupi lagi? Emang bener kok biskuitnya gak enak. Kalian berempat hentikan, kalian membuat Yaya sedih. Biskuitku tidak enak. Kalian ini memang benar-benar sudah bosan hidup ya. Ampun bang, ampun kami nyesel. Kok enak. Dikit lagi nyampe asma bumi itu. Lu berempat mau gua bikin mati keselak gara-gara gak bisa napas. Iya biskuit. Jangan bang, jangan, ampun kami udah nyesel bang. Please bang, turunin kami bang. Kami janji bakalan makan biskuit dia kalau diturunin. Nah gitu dong, good boy. Makan yang banyak ya biskuitnya, kalau perlu jangan disisain. Sungguh rasa biskuit yang benar-benar luar biasa mematikan. Maksudku luar biasa enak. Ya itu benar sekali. Biskuit yang benar-benar lezat, memang terbaik. Saking enaknya biskuit ini, rasanya seperti mau meninggoy. Wah benar-benar habis semua, luar biasa. Aku sampai tidak disisakan. Kalian semua memang adik-adikku yang paling terbaik. Wah aku senang sekali mendengarnya. Jika kalian memang benar-benar suka dengan biskuit buatanku. Ya sudahlah Taufan, ayo kita pergi. Kau bilang kan kau tadi mau membantuku. Oh iya tentu saja, mengapa tidak. Mari kita pergi sekarang. Taufan kau mau pergi, lantas aku bagaimana? Tidak perlu khawatir, kan masih ada Abang Hali. Udahlah ya Gem, abang pergi dulu. Kamu sama Abang Hali dulu aja, ini masalahnya lebih penting. Ini masalah masa depan. Dadah adik kesayangan. Dasar abang sialan. Oh gitu ya lu bang, giliran udah sama cewek adanya ditinggalin. Awas lu ya, ntar malam kagak gua masakin, mampus lu situ. Katanya gua adik kesayangan tapi malah ditinggalin. Udahlah Gem, biarin aja, kan masih ada aku. Ya pemirsa, kembali lagi di acara 17-an season 3. Ya karena para MC-nya masih pada ngeplay gara-gara biskuit Yaya. Ya jadi aku Feng sebagai MC penggantinya. Dan saya Gopal sebagai DJ. Ya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke perlombaannya. Yakni perlombaan sepeda air yang sekarang dipimpin oleh Hali. Kita lihat apakah Hali dapat memenangkan perlombaannya dan bisa mendapatkan banci baru untuk adik kesayangannya. Jangan kemana-mana, tetap di perlombaannya dan saksikan terus keseruannya. Subuh benar-benar biskuit yang mematikan. Ayo Hali, maju terus, jangan menyerah kalah. Aku yakin kau pasti bisa. Tidak bisa, pokoknya tidak boleh menang dan tidak boleh dapat panci baru. Sepertinya kita harus menyusun rencana baru, Dori. BTW dari tadi aku terus yang buat rencana, sesekali kaulah yang buat rencana. Iya, baiklah, kali ini kau yang mengikuti rencanaku. Ya pemirsa, nampaknya Dewi sedang memikirkan rencana jahilnya. Kita lihat apa yang hendak mereka rencanakan. Ya, nampaknya Dori masih berpikir dan berpikir. Oh, masih belum ketemu ya? Oh, masih berpikir lagi. Ya, kita tunggu sebentar lagi pemirsa. Sepertinya mereka masih bingung apa yang hendak mereka rencanakan. Dori masih berpikir dan berpikir. Oh, mikirin apa sih, cok, lama banget. Berisik ah. Mantap. Berisik lah woi, aku tidak bisa memikirkan rencana dengan benar ini.
Wah, ada yang pingsan ini guys, ada yang pingsan. Ini bawa ke rumah sakit apa ke rumah duka ini? Astagfirullahaladzim. Baru juga diganti MC-nya, udah tepar lagi aja. Terus siapa ini yang jadi MC-nya? Tenang, wahai anak muda, karena masih ada kebenaran di sini. Biar kebenaran yang menjadi MC pembawa acara ini. Hah? Boleh, kini cikgu. Mestilah boleh, apa pula yang tak boleh kebenaran buat? Ya, sekarang MC-nya digantikan oleh kebenaran yang tampan, kaca, dan pemberani ini. Masih mabok biskutnya ya kah? Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Abang Blaze, aku lupa. Tadi kodamnya Abang Hali itu apa ya? Saya tahu apa yang Anda maksudkan ke sana. Oh, kodamnya Abang Hali ya. Kalau nggak salah kemarin kodamnya itu dugong berkaki 4. Salah ya. Kalau gitu kodamnya dia mau berdahak. Woi, kalian bersedia gak sih? Gak usah gangguin Abang Hali. Kalau kodamku kau ingat tidak Abang Blaze? Ya jelas ingat lah, orang kodam lu ngawur gitu kok. Kalau gak salah kodammu itu simpan sehidung belang. Abang Blaze, kau mau tahu apa yang lebih lucu daripada itu? Kau mau tahu apa kodamnya Abang Gempa? Hah? Emang kodamnya dia apa, Dur? Kodamnya dia itu macan, juling, birahi. Astagfirullahaladzim. Lebih ngawur, lebih gak masuk akal ya. Lebih di luar Nurul. Lebih di luar jangkauan kondisi komunikasi dan konsumsi. Woi, gak usah ngawur, gue mana ada ikut-ikutan kodam-kodam gak jelas kayak gitu. Musyrik itu, cok. Mana ada musyrik, kami kan cuma buat percandaan aja ya kan, Dur? Ya, betul tuh Abang Bless. Wah, kelihatannya seru sekali. Aku juga mau ikutan dong mengecek kodamku. Iya, aku juga. Kalian ini mengikuti kami saja. Ya udah deh, boleh. Untung gua baik. Ya udah, sok atuh dicek kodamnya. Oke guys, mari kita cek kodamnya Solar. Kodamnya dia lebih gak masuk akal. Kodamnya dia ialah Capybara Silver. Lucu kan? Lucu dong, masa enggak? Ya lumayan lah buat bikin Abang Hali gagal fokus terus nyebur ke air. Tidak semudah itu berkusuk. Aku tidak mungkin kalah dengan candaan konyol semacam itu. Apalah cek kodam gak jelas. Aku tidak mungkin kalah dengan mainan konyol semacam itu. Aku sekarang giliranku. Oh iya, boleh. Sekarang mari kita cek kodamnya Ice. Kodamnya dia lebih ngawur, cok. Kenapa kalian tertawa? Memangnya kodamku apa? Oh, kamu mau tahu apa kodamu, Ice? Kodamu ialah beruang kayang introvert. Apa yang kamu gelakkan, wahai anak muda? Macam serono sangat. Ini cikgu papa kami sedang melihat cek kodam. Oh, cek kodam? Apa benda tuh? Hai, cikgu papa Nita update betul lah. Itu lagi ngetren tahu. Gini loh cikgu papa, itu tuh kayak fitur di aplikasi TikTok. Kita cuman perlu ngetik nama kita aja di situ. Nanti muncul dah kodamnya di situ. Cicak kayang, pakai yoga, rice cooker, galon, segala macem dah pokoknya. Oh, macam tuh. Kebenaran pun nak ikut main lah. Boleh. Mari kita cek kodamnya Papa Zola. Pasti lucu kan, Abang Ali? Berisik. Kalian ini memang benar-benar menyebalkan sekali. Berantem yuk. Ayo Abang Ali, jangan menyerah. Aku yakin kau pasti bisa. Tidak usah mempedulikan mereka. Kodamnya ternyata Kudanil albino. Hais, apa pula nih? Macam mana boleh Kudanil albino pula nih?
Tapi tak apalah, mari kita cek kodamnya Toh Abah. Oke, baiklah, mari kita cek kodamnya Toh Abah. Kodamnya Toh Abah ternyata harimau Malaya. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Apa nih? Seperti ada yang membicarakan kakek di belakang. Bruh. Wih, sekarang juga kodam aki-aki satu nih. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang mari kita cek kodamnya Peng pula. Ternyata kodamnya Peng Gayung Lope, guys. Kemarin aku mengecek kodamku itu Skibi di toilet, kenapa jadi Gayung Lope? Sungguh tidak sigma. Apalah dia orang nih. Kodamnya Gopal ternyata alien kepala kotak. Dey, apalah nih, aku mana ada ikut-ikutan cek kodam tidak jelas seperti itu. Tidak, aku tidak boleh kalah dengan candaan konyol semacam itu. Aku harus kuat iman. Macan kumbang, galon 2B, pancingan janda, palapan mahal, boneka ambal-ambal, jerapah hidung bilal. Aku harus kuat demi kekuatan dari dalam, kedinginan tingkat maksimal menuju tak terbatas dan melampauinya. Ngopi dulu nggak sih? Bangsa kau. Abang sialan, bisa-bisanya buka warkop. Iya, mana mirip banget lagi kayak tukang kopi beneran. Ya, asal kalian tahu saja, aku tidak akan kehabisan cara untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Dingin pula nih. Woi, Abang Gempa, aku nak pesan kopi hitam 1. Aku juga mau pesan, tapi aku mau pesan coklat panas lah. Oke, siap. Tunggu sebentar ya. Cuaca di sini rasanya dingin sekali. Kebenaran pun nak pesan kopi hitam lah 1. Saya pun nak pesan lah. Saya nak pesan coklat panas 1. Tapi ngutang dulu ya. Dasar teman gak ada akhlak, baru buka udah ngutang. Saya pun nak pesan kopi hitam 1. Kalau aku teh sisir gula batu aja ya, Dek. Aku juga mau coklat panas lah 1. Kalau aku kopi hitam. Kalau aku coklat panas ya. Kalau aku mau lemon tea ya. Aku juga mau coklat panas. Aku juga. Oke, siap, ditunggu ya. Cuan juga ya ternyata punya abang sedikit es kulkul. Bless Duri, kalian mau pesan juga? Aku buatkan deh apapun yang kalian mau, tapi asalkan kalian jangan ganggu Abang Hali lagi ya. Tenang saja, aku tidak akan menggeprek kalian dengan panci baruku kok. Gimana tuh Abang Bless ditawarin sama Abang Gempa? Udahlah Abang Bless, kita damai aja. Kuy, kita ngopi. Ya udah deh kalau gitu. Aku teh tarik aja Bang. Duri nak coklat panas macam solar Abang Gempa. Iya, boleh kok, ditunggu ya. Akhirnya kelar juga ini game. Lah, ini pada kemana? Kok sepi? Lagi pada ngopi ternyata. Hei kalian, aku sudah selesai ini. Aku sudah memenangkan perlombaannya. Baiklah, kalau begitu berarti hadiahnya sudah bisa diambil. Hore, panci baru. Iya, aku pakai sunscreen loh. Ya, aku dengar-dengar sih mukanya cuma pakai filter. Ceweknya cantik tahu. Nah, ini gelasnya.
Ini tehnya, ini gulanya, ini batunya, dan ini sisirnya. Nah, jadilah teh sisir gula batu. Asik dapat kunci baru. Oi bang, yang bener ngapa berdirinya? Ini gimana gua mau bener, kecek-cek gua gila. Ya pokoknya berdirinya yang bener lah. Kalau jatuh gua gampar lo pakai paci baru. Astagfirullahaladzim. Ya makanya lu jangan asal lompat, gua belum ada kesiapan buat nangkep lu. Iya maaf deh. Terima kasih ya Bang Hali buat panci barunya. Kau memang benar-benar kakak terbaikku. Nah, jadi sudah jelas ya, berarti aku kakak terbaikmu kan? Bukan yang topinya ke samping itu kan, yang biru-biru itu. Bangsa kau. Wah, bukan dong, sudah jelas kau lah kakak terbaikku. Terbaik dari yang terbaik. Nah, dengar sendiri kan pemirsa, kalau aku telah kakak terbaiknya. Lu jangan kayak deh. Berantem yuk. Sialan lu bang. Maksud lu apa topinya ke samping biru-biru? Lu nyindir gua. Baru ngasih panci satu aja udah belagu. Lihat aja lu nanti. Lihat aja nanti gua bakalan kasih dia 10 panci biar dia tahu kalau akulah kakak terbaiknya, bukan Hali. Sokang mangga dileut kopina. Nya nuhun Kang, ieu kopina nuju dieut. Ya guys, kembali lagi di acara 17-an season 3. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Acara terakhir yakni mukbang. Mukbang donat Pinky Baba yang berjumlah 100 piece atau 100 kotak. Dan itu harus dihabiskan dalam waktu 60 detik. Astagfirullahaladzim. Nani gila aja ngabisin donat sebanyak itu dalam waktu 60 detik. Itu mah bukan ikut lomba, itu namanya bunuh diri. Woi MC, yang bener ngapa? Masa ngabisin donat sebanyak itu dalam waktu 60 detik? Salah maksudku 60 menit. Maaf ya. Bangsa kau. Yang mau ikutan bisa langsung daftar. Bahkan yang sudah ikut lomba pun bisa main lagi. Tapi kapasitas mainnya cuma 10 orang. Ayo buruan daftar dulu sebelum terlambat. Aku hampir lupa memberitahu hadiahnya apa. Sangat meresahkan. Untuk juara 3 akan mendapatkan sebuah tiket bioskop yang berupa sebuah film animasi. Untuk juara 4 akan mendapatkan hadiah pemenang. Untuk isinya aku juga tidak tahu isinya apa, tapi yang pasti menariklah untuk para pemenang. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, hadiah untuk juara pertama ialah apalah hadiahnya juga gak ada yang menarik. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, hadiah untuk juara pertama ialah sebuah celengan yang berbentuk ikan ayam legendaris. Wah, boleh juga tuh. Sepertinya menarik. Aku harus memilikinya. Hah? Apa spesialnya coba? Patung berbentuk ayam, celengan pula. Kayak lu suka menabung aja. Bacot lu monyet. Guys, kita ikut lomba yuk.
Ogah banget orang gua mau pulang, mau tidur, mau rebahan. Lo aja sana kalau mau ikutan lomba mah, gua mah gak mau, gua mau pulang. Yakin mau pulang? Tadinya kalau kau mau ikut lomba, uang yang $1 juta gachanesianya buat kau saja. Tapi karena kau tidak mau ikut, ya sudahlah, aku cari orang lain saja. Aku kan cuma mengincar celengan ayamnya saja. Uangnya tadinya untuk kau saja, tapi karena kau tidak mau ikut, ya sudahlah, aku cari orang lain. Oh, aku berubah pikiran. Mari kita daftar. Dasar mata duitan. Baiklah pemirsa, kita sudah mendapatkan para peserta untuk ikut lomba. Yakni di barisan pertama ada Aliko, Mia, dan Bang Aiden. Dan di barisan kedua ada Talita, Derek, dan Ibu Kades. Di barisan ketiga ada Blaze, Ais, dan Darren. Dan peserta terakhir kita yakni Bang Lupi. Alah, lawannya aja kelihatan biasa aja, pasti menang ini mah. Lu jangan kayak deh. Jangan senang dulu, Blaski, kita ada saingan berat ini. Maksud lu apa bilang kayak gitu? Lu takut, Jangan remehkan abang-abangan satu itu, Cok. Dia tuh namanya Bang Lupi, dia kayak di anime One Piece tahu. Dia tuh makan buah iblis tahu, jadi tubuhnya tuh bisa meral kayak karet tahu. Jadi kalaupun makan sebanyak apapun dia tidak akan kenyang-kenyang. Sudahlah, menyerah saja, dia itu saingan terberat kita tahu. Bacot lu monyet. Alah, berisik lu ibu, palingan juga itu cuman abang-abangan cosplay. Gua serius woi. Alah, bilang aja lu takut. Kalau takut gue isi ikut lomba, sana pergi. Awas aja nanti kalau gua menang, gua gak bakalan kasih hadiahnya ke lu. Pede banget lu bakalan menang. Baiklah pemirsa, para peserta sudah duduk di bangkunya masing-masing. Kelihatannya mereka sudah tidak sabar untuk melakukan perlombaannya. Oke, baiklah, para peserta diminta untuk segera menyiapkan kotak donat yang sudah terbuka di atas meja karena kita akan segera memulai perlombaannya. Oke, semuanya sudah siap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai perlombaannya. 1, 2, 3, mulai! Oh, kita lihat pemirsa, bus makan dengan cepat, mengunyah dan menelan dengan cepat. Kita lihat berapa banyak donat yang bisa dihabiskan. Dan di sebelah Blaze ada Ais, adiknya Blaze, makan dengan santai tanpa beban. Bahkan makan sambil rebahan kayaknya, tapi di kursi. Oke, baiklah, kita biarkan mereka makan dengan tenang. Kita lihat ke peserta selanjutnya. Di meja kedua ada Bang Aiden yang juga makan dengan cepat, tapi satu persatu, tidak seperti Blaze tadi yang menggunakan 2 tangan sekaligus. Dia juga sepertinya berambisi untuk mendapatkan hadiah dari perlombaan ini. Dan di sebelah Bang Aiden ada Darren yang melihat dengan heran. Makan donat dengan cara seperti itu kapan habisnya? Aku akan memberitahu kalian bagaimana caranya makan donat dengan cepat. Oh, dan sepertinya dia merencanakan sesuatu agar bisa makan dengan cepat. Kita lihat apa yang hendak dia rencanakan. Kita tinggal menumpuknya seperti ini dan... Oh, lihat, Darren mengumpulkan semua donat di meja lalu memukulnya dan memakannya dengan satu gigitan. Benar-benar luar biasa pemirsa. Dan di sebelah mereka ada Derek yang melihat Darren. Tanganmu hanya bisa memukul 2 kotak donat saja. Aku akan memberitahumu cara yang lain. Yang pasti caraku lebih baik, tidak hanya 2 kotak saja. Kelihatannya dia tidak puas dengan apa yang dilakukan Darren. Dia hendak merencanakan sesuatu yang lebih matang. Oke, kita kesampingkan dulu Derek. Kita lihat ke sebelah Derek ada Kak Talita yang makan dengan santai tanpa beban. Oh, tapi sepertinya Kak Talita tidak berambisi untuk menang. Dia hanya makan agar menghilangkan rasa lapar saja. Oh, tapi tidak bisa berpikir begitu juga pemirsa, karena makan dengan cepat bisa-bisa tersedak. Mungkin saja di balik kesantaian Kak Talita dalam makan, dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih matang. Oke, kita balik lagi ke Derek. Dia menaruh donatnya di samping untuk membuat ruangan menjadi lebih luas. Oh, pemirsa, dia sepertinya ingin mengeluarkan sesuatu. Kira-kira apa itu?
Oh, ternyata itu blender pemirsa. Kira-kira blender itu untuk apa ya? Kita lihat apa yang hendak Derek lakukan. Oh, wah, dia menaruh semua donatnya ke dalam blender pemirsa. Apa yang hendak dia lakukan? Apakah dia hendak menghancurkan semua donat? Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Diam dan lihat saja. Oh, ternyata Derek membuat minuman dari donat itu. Kira-kira bagaimana ya rasanya jus donat? Aduh, Derek. Tinggal ditambahin es batu sama sedotan aja sih itu. Wah, auto segar itu mah. Kau bercanda? Itu konyol sekali. Kita tidak boleh berburuk sangka pemirsa, siapa tahu saja rasanya enak. Enak apa enak ya itu. Oke, baiklah pemirsa, kita kesampingkan dulu Derek dan Kak Talita. Kita lihat peserta yang lain, yakni Kak Mia dan Bu Kades. Aku menyerah. Aku tidak sanggup makan lagi. Waduh, Kak Mia udah tepar aja tuh. Padahal baru makan 1 kotak setengah. Ya udah, tidak apa-apa pemirsa, kita kesampingkan Kak Mia dan kita lihat Ibu Kades. Wow, sangat mengejutkan pemirsa. Ibu Kades makan dengan santai, bahkan menggunakan garpu dengan pisau. Pisau atau kunai ya itu? Baiklah pemirsa, kita tidak perlu mengganggu Ibu Kades yang sedang makan. Kita lanjut ke peserta yang lain saja. Baiklah, di meja berikutnya ada Aliko dan Bang Lupi. Waduh, kelihatannya Aliko kaget tuh lihat donat sebanyak itu. Kalian semua bercanda, donat sebanyak ini harus habis dalam waktu 60 menit. Itu sih mustahil, kupikir cuma beberapa kotak saja. Lihat donat sebanyak ini, belum makan juga udah kenyang ini mah. Astagfirullahaladzim. Waduh, kacau pemirsa. Aliko belum makan aja udah tepar duluan. Aduh, ya udahlah, gak apa-apa. Kita langsung lihat aja ke sebelah, ada Bang Lupi. Kita lihat berapa banyak donat yang bisa dihabiskan oleh Bang Lupi. Ini mah easy deh, tinggal buka mulut. Wah, Bang Lupi membuka mulutnya dengan lebar pemirsa. Wah, pemirsa, Bang Lupi membuka mulutnya dengan sangat lebar hingga semua donat terhisap ke dalam mulutnya. Ini sangat mengejutkan sekali dari Bang Lupi pemirsa. Astagfirullahaladzim. Waduh, sekali hisap semuanya langsung habis, tak tersisa, bahkan dengan kotak-kotaknya sekalipun pemirsa. Wah, mulutnya sampai terisi penuh seperti katak ngakak apa katak ayam ya? Aku lupa. Coba animator putar kataknya, apakah sama dengan Bang Lupi? Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, kita tidak perlu mengganggu Bang Lupi. Kita kembali saja ke Blaze dan Ice. Kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Nani, dia bisa menghabiskan donat sebanyak itu dalam waktu beberapa detik saja. Itu sih mustahil dilakukan oleh manusia normal. Kan gue udah bilang, lu sok-sokan mau bayuan sama dia. Dia tuh punya badan kayak karet, mau makan sebanyak apapun kayaknya gak bakalan kenyang-kenyang. Lu sok-sokan mau ajakin dia bayuan. Ya iya deh, gue ngaku salah. Serah lu dah, gue udah kenyang, gue mau udahan. Gue udah makan 60 kotak, rasanya udah mual, udah gak mau makan lagi, udah enek gue sama donat. Ya lu mending 60 kotak, gue mau makan 5 kotak aja udah enek. Udah gak muat lagi nih kayaknya perut gue. Alah, jangan berhenti dulu lah, Ice, nanggung itu. Lu kan udah makan 60 kotak, tinggal 40 kotak lagi, masih muat itu pasti di perut lu. Bangsat kau. Nanggung kepala otak lu diare. Udah dibilangin perut gua udah kagak muat kompor gas. Nih, coba lu lihat perut gua, udah kayak cewek yang renuh 7 bulan. Wah, itu sih udah mau melahirkan. Betul, lu cepet banget makannya, udah habis aja 60 kotak. Perasaan tadi lu makannya santai deh. Gua aja yang baru makan 5 kotak rasanya perut gua udah mau meledak. Kok perut lu bisa muat donat sebanyak itu? Ya mana gua tahu, mungkin karena gua punya kekuatan air, makanya lambung gua beradaptasi dalam waktu dan bentuk makanan apapun. Dah, gua capek, gua udah gak sanggup lagi makan. Gua mau tidur.
Woi Ais, jangan mati dulu, jangan tidur dulu. Ini acaranya belum selesai. Ais, bangun Ais. Ais. Ya udah sih, kalau lu mau tidur, tidur aja ya yang nyenyak. Tapi tetap buka mulutmu ya. Muat ini 40 kotak lagi nanggung tahu. Astagfirullahaladzim. Ayo buka mulutnya yang lebar cantik. Bruh. Anjir, abang sialan lu ya, masih aja ya lu mau cekokin gua pakai donat. Perut gua itu udah gak muat, Cok. Ayolah Ais, nanggung itu 40 kotak lagi. Gua udah gak kuat, gua udah gak muat perutnya. Ya gua juga sama, kocak. Ayolah, please menangin ya celengan ayamnya. Gua pengen banget loh. Ya pengen sih pengen, tapi jangan numbalin gua juga, abang. Oh gitu ya, baiklah, gak masalah kalau lu gak mau makan. Tapi lihat aja nanti gue gak bakalan biarin lu hidup dengan tenang. Gue bakalan gangguin lu terus, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Lihat aja nanti. Jangan mas, jangan mas. Ngapain lu? Jangan. Ayo buka mulutnya yang lebar. Oh, om, jangan om. Ya mete. Wah, apa ini? Blaze mencekoki Ais dengan banyaknya donat. Sepertinya Blaze sangat berambisi untuk mendapatkan celengan ayam legendaris. Tapi otaknya sengklek numbalin adek sendiri. Wah, benar-benar perlombaan yang sangat sengit ya pemirsa. Semuanya sangat berambisi untuk menang. BTW ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Waduh, cepet banget ya. Oke pemirsa, waktu tersisa tinggal 10 menit lagi. Ayo, untuk para peserta agar segera menghabiskan makanannya. Ayo, bisa segelas lagi. Oke, ayo. 78, 79, 80, 81. Oke, waktu tersisa tinggal 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Para peserta diminta untuk mengangkat kedua tangan ke atas. Wah, ngeri juga ya, cuman gara-gara pada ikut lomba mukbang di acara 17-an sampai banyak yang pingsan sama perutnya pada kembung pula. Wah, apalagi yang ini mah udah mau melahirkan. Baiklah pemirsa, inilah juara kita di perlombaan kali ini. Mari kita umumkan dan kita berikan hadiahnya kepada mereka. Untuk pemberian hadiahnya kita umumkan secara acak saja ya pemirsa. Untuk juara 2 lomba mukbang donat Pinky Baba dimenangkan oleh... Aduh, semoga saja juara 2 bukan aku. Aku maunya juara pertama agar bisa mendapatkan sebuah celengan yang berbentuk patung ayam legendaris. Hah? Apa maksud kamu juara pertama? Kamu kan sudah kalah dari tadi, Blaze. Emangnya kenapa sih? Kan Ais gak ada, dia masuk rumah sakit. Jadi aku sebagai kakaknya di sini akan mengambilkan hadiahnya. Aku rasa yang harusnya menang itu Ais. Emang kamu gak khawatir apa Blaze? Itu yang masuk rumah sakit adek kamu sendiri loh. Kamu ini gimana sih Blaze? Adek masuk rumah sakit bukannya ditengokin apa gimana kek? Nih kamu malah mau ngambil hadiahnya aja. Aduh Deren, dengarkan aku baik-baik ya. Saudara-saudaraku dan aku itu udah biasa masuk rumah sakit. Bukan cuman gara-gara maruk, gara-gara kebanyakan makan aja. Kadang kena pancinya bagem. Mengerikan. Kadang juga kena pedang petirnya Bang Geledeg. Terus kadang juga kena hembusan angin duduknya Bang Kipas Angin. Bruh. Kena tembakan gerhana lah, kena tanaman beracun lah. Pokoknya udah biasa lah kalau masuk rumah sakit mah. Pokoknya kami tuh udah langganan banget lah. Orang-orang yang ada di rumah sakit aja udah pada bosan ngelihat kami terus. Jadi ya gitu deh, kau tidak perlu khawatir. Kami semua udah biasa. Ibu Kades. Dan Ibu Kades mendapatkan sebuah vas bunga cantik. Ini ya Bu, pohon diterima pas bunga cantiknya. Wah, terima kasih ya. Baiklah, mari kita lanjut. Untuk juara 3 lomba mukbang donat Pinky Baba dimenangkan oleh... semoga saja juara 3 juga bukan aku. Derek. Dan Derek mendapatkan
sebuah tiket bioskop yang berupa film animasi. Wah, benarkah? Aku tidak percaya kalau aku dapat juara 3. Dapat tiket bioskop sebuah animasi. Wah, keren tuh kayaknya. Wah, aku jadi penasaran animasinya sebagus dan sekeren apa sampai dipasang di juara 3. Tenang, wahai anak muda, sebelum kau melihat filmnya, kau bisa melihat cuplikannya dulu. Ya sudah, mana sini biar kulihat. Walah, ternyata juara 3-nya si Derek toh. Tim Merdeka, satu untuk tim Merdeka. Oh, ini bagaimana? Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana? Bagus kan? Bagaimana? Hadisnya. Awas, hati-hati makan. Ayo cepet, awas hati-hati, hati-hati yang berbatuan. Aduh. Capek ah. Jirlah, animasi buruk macam apa ini? Udahlah, mata gua rabun, bisa-bisa gua buta ini mah. Astagfirullahaladzim. Bahasanya juga kayaknya kaku banget ini. Oh, Hah, animasinya burik. Mana dipasang di juara 3 lagi. Udah, matiin, mata gua sakit ngelihatnya. Ah, apaan sih animasi seburuk itu kok bisa-bisanya masuk bioskop? Dipasang di juara 3 pula, harusnya itu tuh dipasang di juara 100 atau enggak 11. Emang enak, makanya kamu itu tidak boleh sombong. mampus. Nah, kena dapat hadiah animasi jelek. Makanya kamu itu jangan sok si paling hebat. Gak usah ngomong yang enggak ya lu sialan. Animasi burik kayak gitu juga dari negara lu, kocak. Kamu itu jangan memfitnah negaraku, tidak mungkin membuat animasi sejelek itu. Itu dari negaramu kali. Aduh, sudahlah, kau itu jangan mencari gara-gara. Nikmatin aja kenapa sih hadiahnya. Syukur-syukur udah bagus lu dapat hadiah. Dentol, lu tuh jangan sok paling bener. Lihat aja tuh namanya. Namanya aja merah putih one for all. Warna bendera negara lu kan juga warna merah putih. Sialan, ternyata itu betulan dari negaraku. Kenapa sih mereka kayak gitu? Kalau gak bisa bikin animasi, mendingan gak usah, jadi aku kan yang malu. Tidak bisa memfitnah kau ya. Animasi seburuk itu tidak mungkin dari negaranya Darren. Kau pikir yang negaranya warna merah putih cuma negara Darren doang? Siapa tahu saja itu dari negara Polandia, Monaco, atau bahkan Singapura juga merah putih warna benderanya. Benar kan Darren? Itu bukan dari negaramu. Darren, kenapa kau diam saja? Ayo jawab aku. Darren. Hey Darren. Darren. Lah, kok malah ambruk? Ayo tenang, jangan khawatir, ambulans segera datang. Gotong. Oh, Dia kenapa sih? Hah? Jadi dari tadi aku capek-capek ikut lomba, hadiahnya cuma film animasi yang kualitasnya kayak gitu. Kepalaku jadi pusing. Derek, jangan mati di sini, cok, nanti nyusahin. astagfirullahaladzim. Wah, ada lisan lagi guys, ada lisan lagi. Gotong. Ini bawa ke rumah sakit apa ke Rahmatullah ini? Pada kenapa sih? Iya, baiklah pemirsa, tidak perlu menunda-nunda waktu lagi. Karena juara kedua dan juara ketiga sudah diumumkan, sekarang kita langsung saja mengumumkan juara pertama dan juara keempat. Baiklah, kita umumkan juara keempat dulu ya pemirsa. Juara keempat lomba mukbang donat Pinky Baba dimenangkan oleh... Ayo cepatlah umumkan, pasti juara keempat bukan aku. Lu jangan kayak deh. Maksudnya juara keempat bukan Ice. Oleh. Buruanlah cok, dari tadi oleh mulu. Oleh lagi. Oleh Ice, dan dia mendapatkan hadiah kotak pemenang. Oh tidak. Aku tidak jadi dapat celengan patung ayam legendaris. Udah jangan nangis. Nih, ambil hadiahnya dan berikan kepada Ice. Apakah itu isinya celengan patung ayam legendaris? Bukan. Sudah ya, aku taruh di sini saja.
aku masih harus mengumumkan juara pertama. Juara pertama lomba mukbang donat Pinky Baba dimenangkan oleh Bang Lupi. Dan Bang Lupi mendapatkan celengan patung ayam legendaris. Ini ya Bang, mohon diterima hadiahnya. Celengan ayamku. Padahal aku sangat menginginkan celengan patung ayam legendaris itu, tapi malah orang lain yang dapat. Ya sudahlah, mungkin itu memang bukan rezekiku. Lebih baik aku mengantarkan hadiah ini saja kepada Ais. Selamat tinggal celengan patung ayam legendaris. Dek, tunggu. Iya, ada apa ya Bang? Ini, kamu sangat menginginkan patung ayam legendaris ini kan? Kok diberikan kepadaku? Itu kan hadiah abang. Ya, nggak apa-apa, ini ambil aja. Aku pikir ini benar-benar sebuah patung ayam legendaris, ternyata ini hanya replika. Tadi aku memang berambisi untuk mendapatkannya, tapi sekarang aku sudah tidak menginginkan dan tidak membutuhkannya lagi. Kamu sangat menginginkannya, bukan? Ini, ambillah. Wah, beneran nih Bang, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku sudah tidak menginginkannya. Aku pikir ini benar-benar sebuah patung ayam legendaris, ternyata ini hanya replika. Aku ambil uangnya saja, yang $1 juta Gachanesia, untuk perjalananku di laut untuk berlayar lagi. Hah? Untuk berlayar di laut? Abang nelayan? Astagfirullahaladzim. Pakai topi jerami pula. Kamu ini bisa aja dek. Abang bukan seorang nelayan, abang seorang bajak laut. Bisa dibilang seorang pengembara lah. Melintasi pulau, lautan, dan daratan untuk menjunjung tinggi keadilan. Wow. Itu kapal abang ada di sana. Oh gitu ya, tapi kenapa abang mengincar patung ayam legendaris ini? Patung ayam legendaris itu adalah sebuah artefak kuno yang sangat berharga, dan itu disembunyikan oleh para koruptor biadab pada masanya. Oh no. Dan sekarang aku mencarinya untuk kukembalikan kepada pemiliknya. Oh gitu ya bang, aku sangat terkesan mendengarnya. Ya begitulah. Tapi abang berlayar sendiri? Tidak, sebenarnya ada 5 orang, tapi yang lainnya lagi pada liburan. Ya udah ya dek, abang mau lanjut berlayar lagi. Kamu jaga diri baik-baik ya. Dan yang rajin ya menabungnya. Kan abang udah kasih kamu celengan ayam legendarisnya. Tetaplah menjadi anak yang baik dan jangan jadi koruptor ya di masa depan. Nani? Udah ya dek, abang pergi, selamat tinggal. Bang, tunggu dulu. Iya, kenapa dek? Aku sampai lupa. Adikku ngefans banget loh sama abang. Katanya abang tuh mirip banget kayak di anime One Piece. Tadi dia mau minta tanda tangan sama abang, tapi gak sempet. Jadi sekarang aku mau meminta tanda tangan untuk adikku. Oh iya, boleh dong. Mau tanda tangan di mana emangnya? Ini bang fotonya, di sini tanda tangannya. Oh? Astagfirullahaladzim. Ini seriusan foto adik kamu. Oh? Maaf bang, salah, bukan yang itu. Bangsa kau. Yang ini. Oh, kirain.
every single day. You come inside with me, smoke the pain away. You know I don't mind if we don't spend all day. 'Cause baby, this won't last, and baby, it's too late. Yeah. I've been on the road, come and see me all night. Never miss a show, baby, dressing all white. She love to get loose, but her pussy so tight, tight. I got 20 more, I can never lose face. They get on the floor, but they never touch base. Pussy on my mind, and it's still in my taste, taste. She was too good, such a lady. She was too wild, but she tamed me. She was so wet, like the Navy. I was never unaware that you saved me. All this time I couldn't think about it. I didn't know how I would feel without it. I had my love just crawling all around it, all around it, and I tell her like, yeah. I've been on the road, come and see me all night. Never miss a show, baby, dressing all white. She love to get loose, but her pussy so tight, tight. I got 20 more, I can never lose face. They get on the floor, but they never touch base. Pussy